Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Galeri Guru Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal post test yang ada di modul 1 mengenal rapor pendidikan untuk topik 9 rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Galeri Guru untuk mengikuti pembahasan soal-soal post test yang ada di platform Merdeka Mengajar. Langsung saja kita mulai di modul 1. Kita kerjakan post testnya. Mulai kerjakan post test. Di sini ada 12 pertanyaan. Kita mulai dari soal yang pertama. Profil satuan pendidikan terdiri dari A1 mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, 2 pemerataan pendidikan yang bermutu, 3 mutu dan relevansi pembelajaran, 4 kompetensi dan kinerja PTK, 5 pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dari pernyataan di atas yang termasuk pada komponen proses ditunjukkan oleh nomor yang berkaitan dengan komponen proses. Kita pilih yang A1, B2, C3, D4. Kita pilih yang opsi C3. Selanjutnya, soal nomor 2. Untuk mendapatkan laporan rapor pendidikan, maka laman yang perlu dikunjungi pada platform rapor pendidikan adalah A. Beranda, B. Glosarium, C. Tindak lanjut, D. Pusat bantuan. Untuk mendapatkan laporan rapor pendidikan, maka laman yang perlu dikunjungi pada platform rapor pendidikan adalah, kita pilih yang C. Tindak lanjut. Soal selanjutnya nomor 3. Profil satuan pendidikan di jenjang Dikdasmen terdiri dari mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, 2 pemerataan pendidikan yang bermutu, 3 mutu dan relevansi pembelajaran, 4 kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, 5 pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dari pernyataan di atas yang termasuk pada komponen input ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, 1 dan 3, B3 dan 5, C1 dan 2, D4 dan 5 yang termasuk pada komponen input. Kita coba pilih yang D4 dan 5. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Dimensi yang tidak terdapat dalam rapor pendidikan satuan pendidikan pada jenjang Dikdasmen adalah yang tidak terdapat dalam rapor pendidikan. A. Mutu dan relevansi hasil belajar, B. Pemerataan pendidikan yang bermutu, C. Kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, D. Mutu dan relevansi pembelajaran yang tidak terdapat dalam rapor pendidikan. Kita coba pilih yang B. Pemerataan pendidikan yang bermutu. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Berikut adalah proses yang terkait dengan dimensi mutu dan relevansi pembelajaran. A. Proses belajar peserta didik,
B. Proses pengelolaan anggaran. C. Proses penilaian kinerja guru. D. Proses pemerataan jumlah guru. Proses yang terkait dengan dimensi mutu dan relevansi pembelajaran. Kita coba pilih yang A. Proses belajar peserta didik. Soal selanjutnya, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dapat dicapai dengan cara A. Melibatkan kepala sekolah dan guru dalam penyusun perencanaan peningkatan mutu. B. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana sekolah. C. Melibatkan semua warga sekolah untuk partisipasi dalam peningkatan mutu. D. Melibatkan beberapa warga sekolah yang sesuai dengan pertimbangan kepala sekolah. Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dapat dicapai dengan cara kita coba pilih yang C. Melibatkan semua warga sekolah untuk partisipasi dalam peningkatan mutu. Soal selanjutnya nomor 7. Manakah pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai rapor pendidikan? Rapor pendidikan sebagai sumber utama dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan. Rapor pendidikan bukan untuk menghukum dan mencari siapa yang salah. C. Rapor pendidikan dapat digunakan untuk menegur satuan pendidikan dan daerah. D. Rapor pendidikan bukan sebagai tambahan beban dokumen administrasi. Yang kurang tepat mengenai rapor pendidikan. Kita coba pilih yang C. Rapor pendidikan dapat digunakan untuk menegur satuan pendidikan dan daerah. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Rapor pendidikan dapat digunakan sebagai alat perbandingan tentang capaian dari berbagai satuan pendidikan. 2. Rapor pendidikan akan didiskusikan secara konstruktif dengan warga sekolah untuk memenuhi mutu pendidikan. 3. Rapor pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk mencari akar permasalahan di satuan pendidikan. 4. Rapor pendidikan dapat digunakan untuk memberikan peringatan kepada satuan dan daerah. Manakah yang perlu Anda perhatikan jika satuan pendidikan Anda akan menggunakan rapor pendidikan? A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 3 dan 1, D. 4 dan 2. Satuan pendidikan Anda akan menggunakan rapor pendidikan. Dan 3. Kita coba pilih yang B. 2 dan 3. Soal selanjutnya, apa peran rapor pendidikan bagi satuan pendidikan? A. Sebagai alat perankingan antara satuan pendidikan dan satuan pendidikan lainnya. B. Sebagai dokumen administrasi tambahan yang perlu diisi. C. Sebagai alat bantu dalam mencari kesalahan. D. Sebagai alat bantu dalam peningkatan dan perbaikan mutu layanan pendidikan. Peran rapor pendidikan. Kita pilih yang D. Sebagai alat bantu dalam peningkatan dan perbaikan mutu layanan pendidikan. Soal selanjutnya, apakah manfaat rapor pendidikan dalam sistem administrasi dan pengelolaan data di satuan pendidikan? Apakah manfaat rapor pendidikan dalam sistem administrasi dan pengelolaan data di satuan pendidikan? A. Mempermudah pengukuran dan evaluasi hasil belajar peserta didik. B. Meringankan beban orang tua siswa. C. Meringankan beban administrasi melalui penyajian data yang terintegrasi. D. Sebagai media komunikasi antara pihak satuan pendidikan dengan publik. Manfaat rapor pendidikan: mempermudah pengukuran dan evaluasi.
Kita coba yang D, sebagai media komunikasi antara pihak satuan pendidikan dengan publik. Selanjutnya, soal 11, apakah fungsi utama rapor pendidikan bagi satuan pendidikan? A. Sebagai bahan ujian untuk peserta didik. B. Sebagai sumber data utama, objektif, dan terintegrasi bagi satuan pendidikan. C. Sebagai materi untuk peningkatan kualitas guru. D. Sebagai materi diskusi. Kita coba pilih yang B, sebagai sumber data utama, objektif, dan terintegrasi bagi satuan pendidikan. Soal terakhir 12, mengapa satuan pendidikan perlu menggunakan rapor pendidikan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran? Mengapa satuan pendidikan perlu menggunakan rapor pendidikan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran? A. Karena rapor pendidikan dapat digunakan untuk menghakimi satuan pendidikan. B. Karena rapor pendidikan menyajikan sumber data objektif sehingga dapat membantu menentukan kegiatan yang tepat dan berdampak besar. C. Karena rapor pendidikan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. D. Karena rapor pendidikan merupakan media komunikasi yang ideal bagi satuan pendidikan dan peserta didik. Kita coba pilih yang memberikan pemahaman komprehensif. B. Karena pendidikan memberikan pemahaman yang komprehensif. Kita cek ulang jawaban, kemudian kita kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Demikian Bapak Ibu materi soal post-test modul 1 topik 9 yang berkaitan dengan rapor pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Galeri Guru ini untuk mendapatkan soal-soal terbaru yang ada di platform Merdeka Mengajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.